Salam sejahtera, salam guru penggerak. Saya Dwi Agustina, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini saya akan menjelaskan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya belajar konsep pemikiran KHD di modul 1.1, dalam pembelajaran, saya hanya melihat hasil akhir tanpa memperhatikan proses belajar siswa. Terkadang, tanpa sadar, saya akan terus memuji siswa yang nilainya bagus di atas KKM yang ditetapkan sekolah tanpa memperhatikan perasaan siswa lain yang nilainya tidak mencapai KKM. Hal ini tentunya melukai perasaan siswa, sehingga siswa akan merasa tertekan karena harus memperoleh nilai atau hasil akhir yang bagus agar mendapat pujian dari saya. Dan hal ini pun bisa menjadikan siswa minder dan kurang percaya diri. Dalam pengelolaan kelas dan proses pembelajaran pun, saya masih sering menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa berperilaku lebih baik, menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan hal ini merubah siswa bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena terpaksa dan takut ancaman guru. Pemikiran atau perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran KHD. Di sini saya akan membahas satu persatu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan memerdekakan, dan pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan menuntun. Dalam proses menuntun, sebagai pendidik saya menyadari seringkali memaksakan materi pembelajaran tanpa memperhatikan kemampuan, bakat, dan minat siswa, sehingga siswa merasa terbebani dan tertekan. Oleh sebab itu, sekarang saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan memperhatikan bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga saya akan mengintegrasikan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Sebagai guru, saya juga harus bisa menjadi pribadi yang digugu dan ditiru, baik perkataan dan perbuatan. Saya harus bisa menerapkan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Pendidikan kodrat alam dan zaman. Saya menyadari bahwa anak merupakan pribadi yang unik. Mereka memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Mereka sangat istimewa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebagai guru, saya akan terus mengarahkan dan membimbing siswa sehingga mereka mampu mengembangkan kemampuan, bakat dan minatnya dengan penuh percaya diri, sehingga mereka mampu mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Pendidikan memerdekakan.
Pendidikan yang memerdekakan pastinya akan membuat siswa tidak tertekan dan terbebani, sehingga siswa akan merasa bahagia dan siswa dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Siswa memiliki gaya belajar yang beragam, seperti audio, audiovisual, bahkan kinestetik. Sebagai guru, saya akan terus berusaha menyajikan metode dan model pembelajaran yang variatif sehingga bisa menggali potensi yang dimiliki siswa dan siswa pun akan lebih semangat mengikuti proses pembelajaran. Pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak menyadarkan saya sebagai guru bahwasanya pendidikan yang sesungguhnya harus berorientasi pada anak dengan tujuan memaksimalkan potensi minat bakat yang dimiliki setiap anak. Sebagai guru, saya bukan lagi berperan sebagai sumber utama dalam pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan siswa dengan memenuhi hal yang bisa membuat siswa berkembang secara optimal, memberi rasa nyaman dan kegembiraan, maka apapun yang diberikan untuk memaksimalkan potensinya akan tercapai. Penerapan mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, berusaha menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, menanamkan pembiasaan pendidikan karakter secara berkesinambungan, dan memfasilitasi siswa dalam pengembangan potensi, bakat, dan minatnya. Mari terus bergerak, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.